Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap kita doakan agar dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita pengen ngasih tahu ke kalian kabar terbaru dari OJK. Kabar tentang apa sih itu Bang? Ini kabar tentang debt collector yang hari ini membuat kalian resah, yang hari ini membuat hati dan perasaan kalian menjadi gak karuan ya. Dan pada video kali ini akan kita jelaskan apa yang menjadi hak kalian ketika berstatus si peminjam ya. Dan ini dia aturan baru OJK, debt collector lakukan pengancaman dan kekerasan fisik bisa masuk delik pidana umum. Siapa yang hari ini sedang mendapatkan ancaman dari debt collection aplikasi pinjol? Nah, ini dia berita yang tepat. Oke, lanjut. Ini dia Jakarta, kompas.com. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6 garing POJK titik 07 garing 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan juga mengatur tentang marketer dan debt collector. Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito mengatakan marketer juga merupakan pegawai pelaku usaha jasa keuangan atau marketer bisa disebut merupakan pegawai yang dipekerjakan PUJK. Termasuk di sektor jasa keuangan. Mis-selling itu dilarang, benar-benar dilarang. Kalau itu terjadi ada sanksinya. Itu kan pegawai PUJK, kata dia dalam konferensi pers. Terus ia menambahkan aturan tentang perlindungan yang baru juga melingkupi kerja debt collector. Jadi ia katakan di kemudian hari tidak ada lagi alasan yang mengatakan urusan debt collector adalah hal yang berbeda. Di ketentuan kami jelas. Mereka debt collector adalah pekerja untuk pihak PUJK. Jadi mereka PUJK harus bertanggung jawab. Jadi ada ketentuannya, Ibu Ria. Lebih lanjut ia mengatakan kalau sampai terjadi tindakan pidana umum seperti pengancaman dan kekerasan fisik maka dapat masuk ke delik pidana umum. Meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen OJK, tetapi dia melanggar ketentuan OJK juga dan delik pidana umum sehingga dapat dilaporkan ke polisi, ucap dia. Lanjut. Namun begitu, ia katakan pelaporan tersebut dapat dilakukan kalau PUJK tersebut berada di bawah pengawasan OJK. Kalau tidak berada di bawah pengawasan OJK, ia melanjutkan masyarakat dapat melaporkan langsung ke pihak kepolisian. Lebih lanjut, ia memprediksi ketika POJK ini disosialisasikan, jumlah aduan bisa jadi meningkat. Hal ini dapat terjadi. Tandanya masyarakat mulai paham ketika hak dan kewajibannya dilanggar. Kami tidak bisa memastikan melandai atau tidak, namun bisa jadi aduan meningkat karena masyarakat sudah paham ketika hak dan kewajibannya dilanggar, tandas dia. Untuk itu, ia juga berpesan kepada masyarakat agar selalu dapat bersikap rasional ketika mendapatkan penawaran produk jasa keuangan. Kalau tidak jelas bisa tanya ke OJK. Kami sediakan berbagai macam kanal dari mulai telepon, WhatsApp untuk rekonfirmasi saja, tutup dia. Sebelumnya, anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta segera mengatakan POJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen. Nah, ini dia Bapak Ibu pihak OJK. Hari ini masih banyak dari teman-teman kita yang mendapatkan perlakuan intimidasi, pengancaman, penyebaran data dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan setelah peraturan ini diberlakukan, pihak aplikasi pinjol yang hari ini melakukan tindakan-tindakan pidana umum seperti ini bisa segera diberantas. POJK ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan sebagai respon terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian seluruh subscriber, hari ini sudah jelas ya, apabila teman-teman mendapatkan ancaman dari pihak aplikasi pinjaman uang online segera rekam.
atau simpan semua pesan-pesan yang telah mereka kirimkan. Segera laporkan kepada pihak OJK. Jika itu pinjol ilegal, maka silahkan langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian terdekat di kota kalian. Jadi pada video kali ini mudah-mudahan bisa menenangkan hati dan pikiran kalian yang sedang gundah gulana, yang mungkin hari ini sudah tak punya harapan dan mungkin sedang berputus asa. Kalian harus segera bangkit, dan OJK sudah mengingatkan agar pihak-pihak aplikasi pinjol ini tidak lagi melakukan pengancaman, tidak lagi melakukan penyebaran data, dan tidak lagi membuat semua hal-hal yang sudah melanggar hukum. Jadi kalau seandainya itu masih terjadi lagi, maka siap-siap pihak aplikasi pinjol bisa dilaporkan dan masuk ke dalam delik pidana umum. Dan hari ini kami masih terus memberikan support kepada OJK, kepada pimpinan OJK yang baru, agar bisa segera memberantas semua aplikasi-aplikasi pinjol yang hanya mengambil keuntungan secara sepihak, yang hari ini masih melanggar semua ketentuan pemerintah melalui OJK, dan mereka yang ilegal ini tidak punya legal standing. Mereka hanya mengambil keuntungan dan mereka terus meresahkan masyarakat kita. Mereka yang ilegal ini terus memperdaya masyarakat kita dengan penipuan-penipuan seperti tenor, bunga, dan cara menagih mereka. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang hari ini masih terjebak dengan yang namanya aplikasi pinjol, tidak lagi merasa takut, tidak lagi berputus asa. Jadi kita semua harus bisa bergerak sama-sama supaya yang namanya aplikasi pinjol-pinjol yang masih nakal, yang masih melakukan cara-cara yang melanggar hukum, bisa ditindak tegas. Apabila untuk aplikasi yang sudah legal OJK, yang masih memiliki status terdaftar dan berizin, kalian bisa cek masih ada 102 aplikasi pinjol yang hari ini memiliki status terdaftar dan berizin. Dan apabila salah satu dari mereka melakukan pelanggaran hukum, khususnya yang sudah diatur oleh OJK, kalian bisa segera melaporkannya kepada pihak OJK. Dan hari ini untuk Bapak Ibu OJK, kita masih menerima banyak laporan dari para subscriber kita itu untuk aplikasi-aplikasi pinjol OJK pun banyak yang melanggar ketentuan yang sudah diatur. Ya, mudah-mudahan setelah ini OJK segera melegalkan, meresmikan, dan mengeluarkan surat keputusan agar semua pihak debt collector dari aplikasi pinjol ini memang benar-benar dari pihak aplikasi tersebut. Hari ini banyak ditemui masalah yang namanya debt collection itu adalah pihak kedua atau ketiga dari aplikasi tersebut, sehingga pemerintah merasa kesulitan untuk mengontrol kegiatan mereka. Jadi setelah ini, sesuai dari video-video yang sebelumnya pernah kita kasih tahu, mudah-mudahan Bapak Ibu OJK ini bisa segera melegalkan peraturan bahwasannya pihak debt collector dan pihak debt collection itu harus berada di ruang lingkup aplikasi tersebut. Oke, baiklah ya, untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan video ini bisa membakar kembali semangat kalian yang mungkin sedang padam. Dan aku pengen mengingatkan agar untuk tidak melakukan tindakan apapun hari ini yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Masalah utang gak usah terlalu dipikirin. Yang penting kalian terus berbenah agar bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Jangan lagi memikirkan tentang biaya denda dan bunga yang terus menumpuk. Nanti kalau kita sudah punya uang, kita bisa memperbaiki slik OJK kita. Kita bisa melunasi semua hutang-hutang kita. Oke, baiklah, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.